Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai virtual reality yang dianggotai kelompok oleh Sinta Yuliana, Anissa Fitri Utami, dan Raka Muhammad Naufal, saya sendiri. Selanjutnya yaitu Rizky Ajmi Padilah. Oke, untuk pengertian apa yang dimaksud dengan virtual reality akan dibacakan oleh saya sendiri. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Sinta Yuliana. Kepada Sinta dipersilahkan. Pada awalnya, teknologi ini seperti peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena para peneliti benar-benar memotret tiap-tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar 3 dimensi kota besar. Akhir tahun 1980, istilah virtual reality telah dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan VPL Research pada tahun 1985 telah mengembangkan dan membangun sistem kacamata hitam dan sarung tangan yang terkenal pada masa itu. Secara umum, VR sudah dikembangkan cukup lama, tepatnya mulai dari tahun 1800-an. Terima kasih kepada saudari Sinta atas presentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rizky Ajmi Padilah. Kepada Rizky Ajmi Padilah dipersilahkan. Oke, saya lanjut. Susunan komponen pada perangkat VR secara kasat mata, headset VR ini berbentuk seperti kacamata selam, namun dengan lensa tertutup. Bagian yang seperti kacamata selam ini dinamakan sebagai VR box, yang merupakan tempat untuk meletakkan smartphone yang berfungsi memproyeksikan gambar virtual. VR yang menggunakan smartphone ini merupakan perangkat versi standar. Berbeda misalnya dengan VR headset yang sudah menggunakan teknologi canggih seperti Oculus Rift. Di dalamnya bukan lagi menggunakan smartphone, melainkan sudah terdapat sebuah layar yang menampilkan video dan gambar virtual reality, yang juga bisa terhubung dengan komputer menggunakan Bluetooth. 4. Elemen penting dalam virtual reality yaitu 1. Virtual world. Virtual world yaitu sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun script. Immersion, sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality. Yang ketiga adalah visual immersion, berfungsi membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Yang ketiga, mentally immersion, ini fungsinya itu memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Anissa Fitri Utami. Kepada Anissa Fitri Utami, silakan
untuk mempresentasikan slide selanjutnya. Tiga, sensory feedback berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual, audio, dan sentuhan. 4. Interactivity yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Pemakai melihat suatu dunia semu yang sebenarnya adalah gambar-gambar bersifat dinamis. Melalui handphone atau speaker, pendengar akan mendengar suara yang realistis. Melalui headset, glove, dan walker, semua gerakan pemakai dipantau oleh sistem yang akan memberikan reaksi yang sesuai sehingga pemakai seolah-olah merasakan pada situasi yang nyata, baik secara fisik maupun psikologis. Kekurangan virtual reality, penderita akan merasa ketegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Terkadang penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana semu, walaupun sebenarnya penderita sudah kembali ke dunia nyata. Jadi, gangguan ini tidak boleh dianggap remeh, karena penderita biasanya susah kembali ke dunia nyata dan selalu berterangan-terangan dalam dunia semu. Kelebihan virtual reality membuat seseorang seperti berada di dalam dunia berbeda. Banyak keuntungan di dalam pekerjaan yang dari susah dapat dijadikan mudah dengan menggunakan berbagai macam aspek dan komputer, misalnya seperti merancang sesuatu bangunan seperti gedung, hotel, dan denah rumah. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang virtual reality dan fungsi-fungsinya serta apa itu yang dimaksud dengan virtual reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.